أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan kepada kita. Hanya dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita dapat kembali berkumpul bersama di dalam majelis ilmu yang dengannya kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan apa yang kita usahakan di dunia ini dari berbagai ibadah menjadi penyelamat kita kelak nanti kalau Allah takdirkan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 10 menit tentang pembahasan tentang syirik dan pembagiannya. Kita sudah jelaskan bersama bagaimana dan seperti apa itu definisi dari syirik dan larangan-larangan yang telah Allah larang tentang syirik itu sendiri di dalam Al-Quran, begitu juga Nabi SAW dalam hadisnya. Kemudian syirik kita bagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syirik doa, yang kedua adalah syirik niat, yang ketiga adalah syirik ketaatan, dan yang keempat adalah syirik kecintaan. Sedangkan syirik kecil itu ada 2 macam, yaitu syirik kecil yang zahir, yang nyata, ya, kemudian syirik kecil yang khafi, atau syirik kecil yang tersembunyi. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pasal yang ketiga, melanjutkan tentang bab yang pertama dalam kitab Tauhid jilid ketiga ini. Dan judul besarnya adalah tentang kufur, definisi dan jenisnya. Baik, langsung saja insya Allah kita meminta kesediaan pada Ibu Alfansa. Ibu Alfansa, maka bersedia untuk menjadi qari'ah bagi materi kita hari ini. Afwan Ustadz, Mas ini sedang di jalan belum bisa. Afwan Mustami dulu ya Ustadz. Ya. Nah, tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Sallallahu murafiq. Berikutnya Ibu Endang. Ibu Endang apakah bisa? Sama Ustadz. Barakallahu fiik Ibu. Halaman 15 ya Ustadz. Pasal 3, kufur, definisi dan jenisnya. A. Definisi kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak. B. Jenis kufur. Kufur ada 2 jenis, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur besar ada 5 macam. 1. Baik. Ini dikatakan tentang kufur. Yang pertama definisinya. Apa definisi kufur? Kufur secara bahasa berarti menutupi. Ya, menutupi. Orang yang kafir itu berarti dia yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi hatinya dari beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut syarak di sini maknanya adalah syariat. Sedangkan menurut syariat, kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak. Ya, ada orang itu, ya, dia beriman tapi tidak meyakini, ya, seperti orang-orang munafikin yang mana mereka mengucapkan kalimat syahadatain, ya. Mereka di sini menyatakan keislaman, walaupun dalam hatinya mereka, ya, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir.
Ya, orang-orang munafikin itu hakikatnya adalah orang-orang kafir dari segi apa yang ada dalam hati mereka. Cuma penamaannya dibedakan antara kafir dengan munafik. Maka setelah ini nanti kita akan bahas tentang bab nifaq. Nah, secara bahasa kufur itu adalah menutupi. Ya, secara bahasa kufur itu adalah menutupi. Secara syariat kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian untuk jenisnya, sebagaimana jenis syirik, syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil, maka kufur juga ada kufur besar dan kufur kecil. Sama juga, ya, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, kufur besar pun mengeluarkan dari Islam. Maka dikatakan kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan kufur besar itu ada 5 macam. Sedangkan syirik besar ada berapa kemarin? Siapa saja silahkan. Syirik besar ada berapa kemarin? Ada syirik doa, Syirik doa, syirik niat, syirik syirik ketaatan, syirik sama ketaatan dan kecintaan. syirik kecintaan. Barakallahu fiik. Silakan dilanjut untuk poin nomor 1, kufur karena mendusta. Ustaz. Nomor 1, kufur karena mendustakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Surat Al-Ankabut ayat 68. 2. Kufur karena enggan dan sombong, padahal membenarkan atau mengakui bahwa itu benar. Dalilnya adalah firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kalian kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia enggan dan congkak, dan ia termasuk orang-orang kafir. 3. Kufur karena ragu. Dalilnya adalah firman Allah SWT, surat Al-Kahfi ayat 35-38. Dan ia memasuki kebunnya sedang ia menganiaya dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Robku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Temannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah engkau kafir kepada Rob yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tapi aku percaya bahwa dialah Allah, Robku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. 4. Kufur karena berpaling. Dalilnya adalah firman Allah SWT, surat Al-Ahqaf ayat 3. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. 5. Kufur karena nifak. Dalilnya adalah firman Allah SWT, Quran surat Al-Munafikun ayat 3. Yang demikian itu karena mereka beriman secara lahirnya, lalu kafir secara batinnya. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Baik. Ini adalah pembagian dari kufur akbar atau kufur besar. Tentunya di sini di dalam mempelajari kekafiran yang ada. Ini adalah salah satu usaha kita dalam menilai apakah selama ini kita pasangan Quran
ataupun keluarga terdekat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, itu sudah selamat ya, dari hal-hal yang disebutkan dari batasan kekufuran. Karena ini memang tidak kalah bahayanya dari kesyirikan. Karena endingnya sama, dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang pertama adalah kufur karena mendustakan. Segala pendustaan atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dalam Al-Quran, baik secara keseluruhan maupun sebagian, ataupun hanya satu huruf saja, itu sama. Ya, itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendustakan Al-Quran secara keseluruhan, ya, dengan orang yang mendustakan satu huruf di dalam Al-Quran, itu adalah sama. Dia jatuh dalam kufur akbar atau kufur besar. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadziban." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap, mengada-adakan kedustaan kepada Allah. Maknanya apa? Dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu sehingga dia berbohong, berdusta atas nama. Au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a, atau dia mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Ya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di neraka jahanam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencerca orang-orang yang mendustakan kebenaran ketika dia telah datang kepadanya. Ya. Ini kita katakan sudah iqamatul hujjah. Ya. Kebenaran sudah datang, tapi kemudian didustakan. Ini sama saja dengan nabi-nabi ya yang telah menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya tentang apa yang menjadi risalah dan nubuah yang wajib untuk disampaikan kepada mereka, namun karena kekayaan, kesombongan, jabatan, ya akhirnya mereka mendustakan hal-hal tersebut. Dan di sini jelas Allah nyatakan siapapun yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang, tempatnya adalah di neraka sebagai orang-orang kafir. Sehingga di sini kebalikan dari sifat ini adalah seorang mukmin itu tidak akan pernah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin ketika sampai kepada sebuah ayat, sampai kepada sebuah hadis yang dimana dalil-dalil tersebut ya menyelisihi ya, syahwatnya, menyelisihi pemahamannya yang salah, menyelisihi ya perasaannya, maka semua itu akan ditundukkan di dalam menghadap kepada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua akan dikalahkan. Jadi kalau dibandingkan dengan ayat dan perasaan, dia akan memprioritaskan ayat Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan syahwat dan hadis, maka dia akan memprioritaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan syahwatnya. Kalau dia bandingkan dengan dalil dan akal, maka dia akan prioritaskan dalil itu terlebih dahulu. Dan dalil adalah yang nomor satu. Ya. Sehingga di sini ya, seorang mukmin tidak akan pernah mendustakan apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membenarkan. Ini ya sifat seorang mukmin yang dapat kita ambil dari poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kufur karena enggan dan sombong. Ya, padahal membenarkan atau mengakui bahwasannya itu benar. Dan juga mirip-mirip ya. Di mana dia ini tidak ya, tidak menerima, ada mulqabul. Di mana di sini dia menolak. Menolak di sini walaupun dia mengakui bahwasanya itu adalah kebenaran. Jadi kalau pertama itu dia benar-benar mendustakan dengan dasar tidak beriman, tidak mengakui, tidak menerima. Nah, kalau di sini dia tahu itu kebenaran, tapi karena enggan dan sombong, ya, karena dia lebih kaya, karena dia lebih tinggi, karena dia lebih terhormat menurut pandangan manusia,
sehingga apa yang sampai kepadanya dari kebenaran, dalam hati dia akui itu kebenaran, tapi secara lisan dia tidak mau untuk mengakuinya. Makanya di sini dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafir. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kalian kepada Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan congkak, sombong, dan dia termasuk orang yang kafir. Nah, di sini, ya, padahal berarti ya, iblis ini tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu adalah wajib untuk dilaksanakan oleh iblis. Tetapi karena di sini dia menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya aku lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwasanya iblis itu merasa lebih mulia dibandingkan dengan Adam. Sehingga dengan kesombongan inilah dia menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadikan dia masuk dalam kategori orang-orang yang kafir, maka minal kafirin. Sehingga kesombongan di sini bukan karena iblis itu mendustakan Allah. Ya, dibedakan antara poin kedua ini dengan poin sebelumnya. Iblis di sini tidak mendustakan Allah. Iblis di sini tidak mendustakan perintah Allah. Tapi iblis itu tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Ya. Sedangkan yang pertama benar-benar dia mendustakan. Ya. Benar-benar dia mendustakan. Kekufuran yang terjadi karena pendustaan. Tidak beriman sama sekali. Ya. Sedangkan di sini, ya, dia mengakui itu benar, tapi dia tidak mau untuk melaksanakannya karena sombong. Dan ini adalah kekufurannya iblis la'anatullah. Dan yang ketiga adalah kufur karena ragu. Ya, yang pertama karena pendustaan, yang kedua karena sombong, yang ketiga karena ragu. Keraguan ini juga adalah hal yang berbahaya dalam bab keimanan. Makanya di antara syarat la ilaha illallah, sudah kita pelajari di kitab sebelumnya, di antaranya adalah al-yaqin. Ya, harus yakin atas apa yang diucapkan, atas apa yang dikandung dari kebenaran pada kata la ilaha illallah. Ada sedikit pun keraguan maka batal, ya, syahadah la ilaha illallah. Ya. Tidak boleh ragu. Apapun syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, maka tidak boleh sedikit pun seorang muslim untuk ragu akan kebenarannya, akan keabsahannya, akan, ya, amalan tersebut adalah amalan yang paling baik. Hukum tersebut adalah hukum yang paling baik. Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang terbaik. Ya. Ketetapan itu adalah ketetapan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh manusia. Dalilnya adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38 tentang kufur karena keraguan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun bi nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seseorang yang memasuki kebunnya. Sedangkan dia zalim kepada dirinya sendiri. Dia berkata, aku kira ini adalah, ya, aku yakin. Ya. Aku yakin bahwasanya kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya,
dan aku yakin bahwasanya hari kiamat itu ya akan datang. Ma adunnu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Dia meyakini seperti ini. Ya, aku yakin kebun ini tidak akan bisa dan aku yakin bahwasanya kiamat itu tidak akan datang. Ya. Jadi dia di sini menafikan hari kiamat dan dia ya meyakini bahwasanya kebunnya ini akan selalu ada dan tidak ada itu hari kiamat. Wala irridtu ila rabbi, dan kalau seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, niscaya akan kudapati tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Maknanya apa? Dia yakin bahwasanya ketika nanti dia mati, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Qala lahu sahibuhu, maka temannya yang mukmin berkata kepadanya, wa huwa yuhawiruhu, sedang dia sedang bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau kafir kepada Rabb yang menciptakan kamu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada, ya, tapi aku ya percaya bahwasanya dialah Allah Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Maka syahidnya di sini adalah dari kata azunnu, dhanna yadhunnu, ya, mengira. Mengira ini tapi lebih condong kepada sesuatu yang dia yakini di dalam hati. Baik, ini kufur karena ragu. Sedangkan yang keempat adalah kufur karena berpaling. Yang pertama adalah kufur karena pendustaan, yang kedua adalah kufur karena sombong, yang ketiga adalah kufur karena ragu, dan yang keempat adalah kufur karena berpaling. Dalilnya adalah walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Berarti orang-orang kafir itu sifatnya adalah berpaling dari peringatan yang disampaikan. Baik, sehingga di sini seorang mukmin dia tidak boleh untuk berpaling dari nasihat. Dia tidak boleh berpaling dari peringatan. Ya, walaupun ya, tidak ada alasan. Seorang mukmin itu adalah sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Dan yang kelima, yang terakhir dari pembagian kufur akbar adalah kufur karena nifaq. Dalilnya dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, demikian itu karena mereka beriman secara lahirnya, secara zahirnya, lalu kafir secara batinnya. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Baik, di sini ya adalah orang-orang yang kafir secara hati, namun lisannya mengucapkan keimanan. Ya, ini yang tadi sempat kita bahas di awal tentang kekufuran orang-orang munafikin. Sehingga di sini dapat kita ambil garis besar bahwasanya kekufuran yang mengeluarkan dari Islam itu ada 5: kufur karena pendustaan, kufur karena enggan dan sombong, kufur karena ragu, kufur karena berpaling, dan kufur karena nifaq. Nah, selanjutnya pembagian kufur yang kedua adalah kufur kecil. Silakan dilanjut, Ibu. Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Termasuk juga membunuh orang muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, mencaci orang Islam adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian kembali lagi sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankannya serta disahihkan oleh Al-Hakim. Yang demikian itu karena Allah SWT tetap menjadikan para pelaku dosa sebagai orang-orang mukmin. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Surat Al-Baqarah ayat 178. Allah SWT tidak mengeluarkan orang yang membunuh dan dari golongan orang-orang beriman, bahkan menjadikannya sebagai saudara bagi wali yang terbunuh yang berhak melakukan kisos terhadapnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 178, maka barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah orang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan saudara dalam ayat di atas tanpa diragukan lagi adalah saudara seagama berdasarkan firman Allah SWT. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9-10. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Nah, ini adalah pembahasan tentang kufur kecil. Dikatakan bahwa kufur kecil itu adalah kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Jadi dia tidak menjadikan orang itu kafir, keluar dari Islam. Dan ini adalah kufur amali. Masuk dalam kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar, seperti kufur nikmat. Kufur nikmat itu termasuk kufur yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata kufur, tapi maksudnya tidak sampai keluar dari Islam. Contohnya sebagaimana di dalam Al-Quran, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna wa aktsaruhum kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Termasuk juga membunuh seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Di sini Nabi SAW gunakan dengan lafaz kufur, jelas ya. Membunuh seorang muslim itu kekafiran. Tapi apakah yang dimaksud di sini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam? Ternyata tidak. Ya, ini masuk dalam kategori kufur asgar, yaitu kufur yang kecil. Sehingga tidak bisa seseorang mengkafirkan seorang muslim hanya karena dia membunuh seorang muslim lainnya. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kufar. Kata Nabi, janganlah kalian kembali lagi sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Apa maksudnya di sini? Nabi katakan kepada para sahabat, nanti setelah aku meninggal dunia, jangan kalian saling bertengkar, jangan kalian saling bunuh-membunuh. Tapi Nabi katakan di sini,
dengan lafaz kafir. Jangan kalian kembali lagi menjadi orang kafir. Baik, apakah di sini maknanya kalau antara para sahabat itu saling membunuh mereka menjadi kafir? Tidak. Kenapa? Nah, di sini adalah kufur asghar, kufur kecil. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Tirmidzi dan dihasankannya serta disebutkan oleh Al-Hakim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para pelaku dosa sebagai orang-orang mukminin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, seandainya mereka kafir, tidak mungkin dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti apa? Mereka itu tidak melakukan kekufuran yang mengeluarkan mereka dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan orang yang membunuh dari golongan orang-orang beriman, bahkan menjadikannya sebagai saudara bagi wali yang terbunuh yang berhak melakukan qisas terhadapnya. Allah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya. Perhatikan kata saudara di sini. Saudara di sini adalah wali dari yang terbunuh. Misal A membunuh si B dan si B ini ya saudaranya si C ya. Si C ini adalah dikatakan di sini faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara. Ya. Berarti di sini Allah menjadikan apa antara A dengan C sebagai saudara. Hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jadi di sini dijadikan saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia kafir, tidak mungkin dijadikan saudara. Yang dimaksud dengan saudara dalam ayat di atas tanpa diragukan lagi adalah saudara seagama. Berdasarkan firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua golongan dari orang-orang beriman saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua. Lihat di sini ya, Allah menyebut orang-orang beriman saling berperang antara satu dengan yang lain, tapi tidak Allah kafirkan. Allah sebut mereka dengan apa? Orang-orang mukmin. Karena kalau seandainya membunuh seorang mukmin atau membunuh kaum muslimin itu disebut sebagai perbuatan yang kufur akbar atau kufur yang mengeluarkan dari Islam, pasti di sini Allah tidak menyebut mereka dengan orang-orang mukmin lagi, ya. Tapi Allah di sini sebut masih tetap sebagai orang mukmin dan Allah perintahkan untuk mendamaikan antara keduanya. Ini dalil apa? Dalil bahwasanya membunuh seorang mukmin atau membunuh orang-orang beriman itu bukan termasuk kufur akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dilanjut Ibu, kesimpulan perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Kesimpulan perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. 1. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, tetapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufuran kecilnya tersebut dan pelakunya tetap mendapat ancaman dosa. 2. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan kufur kecil jika pelakunya masuk neraka maka tidak kekal di dalamnya. Dan bisa saja Allah SWT memberikan ampunan kepada pelakunya sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. 3. Kufur besar menjadikan darah dan harta pelakunya halal, sedangkan kufur kecil tidak demikian. 4. Kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin.
Orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya, betapapun ia ada keluarga terdekat. Adapun kufur kecil, maka ia tidak melarang secara mutlak adanya kesetiaan, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Hal yang sama juga dikatakan dalam perbedaan antara pelaku syirik besar dengan syirik kecil. Baik. Apa perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil? Kesimpulannya adalah kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang jelas ya. Orang kalau dia tidak beriman kepada Allah dengan ya, kenifakannya, dengan ya, keraguannya, dengan berbagai macam alasan yang tadi sudah kita bahas di poin pertama, ya, ini dia keluar dari Islam dan menghapuskan pahala amal. Ketika dia lakukan terhapus semua, sama dengan kesyirikan, syirik akbar, kufur akbar, syirik akbar sama. Endingnya masuk ke dalam neraka, amalan baiknya terhapus, ya, dia murtad, ya, dihukumi keluar dari Islam. Ya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, ya, tetapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufuran kecilnya tersebut dan pelakunya tetap mendapat ancaman dosa. Jadi dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata kufur tetapi tidak dihukumi dia keluar dari Islam, itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Ya, kenapa? Karena orang yang mengerjakannya tentu pahalanya itu akan dikurangi, ya, sesuai dengan kadar kekufuran tersebut, ya, amalan dosanya itu. Dan pelakunya tetap mendapatkan ancaman dosa, ya, tidak bisa diremehkan. Baik, begitu juga tadi dengan permasalahan orang yang dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita katakan di sini untuk permasalahan ini, kalau dia bersumpah dan itu ada pengagungan terhadap ya selain Allah, ya, pengagungan yang besar terhadap selain Allah, maka ini bukan lagi kufur asghar, tetapi sudah masuk ke kufur akbar, ya, masuk ke dalam kufur akbar. Tapi kalau seandainya ya ucapan sumpah untuk ucapan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang terbiasakan, ya, di lisannya, seperti orang-orang Arab mengatakan misalnya katakan wal Ka'bah, demi Ka'bah misalnya, mereka katakan seperti itu, ya. Ini pada hukum dasarnya adalah masuk ke dalam kufur asghar sebagaimana yang ada dalam pembahasan. Ya. Jadi yang membedakan itu adalah apa yang ada dalam hati. Bagaimana permasalahan jimat kemarin, ya. Jimat itu aslinya adalah ya syirik asghar, tapi kalau seandainya di situ dia meyakini bahwasanya yang menyebabkan dan melindungi, yang membuatkan bahaya itu adalah jimatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jatuh pada syirik akbar, ya, itu mengeluarkan dari Islam. Baik, kemudian yang kedua, kufur besar itu menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan kufur kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal di dalamnya. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada pelakunya sehingga ia tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Ini perbedaan kufur besar dengan kufur kecil. Yang ketiga adalah kufur besar menjadikan darah dan harta pelakunya halal. Ya, orang kalau dia kufur besar, maka darahnya halal, boleh ditumpahkan, hartanya halal untuk diambil. Ini semua ini adalah di bawah ya pemimpin muslim, ya, dan bisa dilakukan dengan ijtihad masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian sedangkan kufur kecil tidak demikian, ya, tidak bisa orang itu ya menjadikan darah dan harta seorang muslim itu menjadi halal disebabkan dia melakukan kufur yang kecil. Dan yang keempat adalah kufur besar, mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukminin. Orang-orang mukmin tidak boleh mencintai
dan setia kepadanya betapapun ia adalah keluarga terdekat. Adapun kufur kecil, maka ia tidak melarang secara mutlak adanya kesetiaan wala, ya, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kewalaan kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya, seperti mukmin biasa, ya. Jadi kalau orang kafir ya, dengan kekufuran yang besar, ini wajib untuk dibarok, ya, wajib untuk berlepas diri, wajib untuk dimusuhi. Tapi kalau kufurnya adalah kufur asghar, kufur yang kecil, nah, tergantung. Kalau dia adalah ahli maksiat, maka dia dimusuhi sekedar dengan maksiatnya, sesuai dengan kadar maksiatnya. Kalau dia sedang menjadi ahli ibadah, maka kita cintai sesuai dengan kadar ibadahnya. Sebagaimana muamalah kita dengan mukmin-mukmin yang lain. Hal yang sama juga dikatakan dalam perbedaan antara pelaku syirik besar dan syirik kecil. Ya, hal yang sama yang ada di poin ini juga ada pada poin perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan dilanjut untuk pasal yang keempat adalah nifaq, definisi. Nah, Ustaz, saya ada pertanyaan tapi sekarang atau nanti, Ustaz? Silakan, nggak apa-apa. Oh ya, tentang kufur karena ragu. Kufur karena ragu kan beberapa waktu yang lalu kan kami mendengar ada seorang tokoh di Indonesia ini menyampaikan statement bahwa nanti di akhirat bisa jadi belum tentu agama Islam itu ada agama yang satu-satunya agama yang benar, ada agama yang lain. Nah, itu apakah masuk kufur akbar atau masuk ke pembatal keislaman yang ragu-ragu atau kekafiran orang-orang kafir, Ustaz? Dia mengatakan hal tersebut, ya. Itu masuk dua-duanya, itu masuk dari semua pintu. Bisa masuk dalam bab keraguan di sini, bisa juga masuk ke dalam, ya, nawaqidul iman itu. Itu sebuah statement yang sangat berbahaya dalam pembahasan akidah. Itu berarti dia bisa juga masuk ke dalam pendustaan. Dia bisa kufur ragu, bisa kufur mendustakan, bisa. Ya, mendustakan di situ ayat-ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mengatakan orang-orang kafirin itu berada di dalam neraka jahanam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas itu nggak ada khilaf antara para ulama dalam permasalahan seperti ini. Bahwasanya inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Orang-orang yang selain Islam itu semua dalam neraka, tidak ada khilaf dalam permasalahan. Ya. Orang yang mengatakan hal statement demikian itu bisa masuk ke dalam neraka dalam berbagai pintu. Bisa kufur mendustakan, bisa kufur meragukan, ya, bisa dia ya tidak mengkafirkan orang kafir dan seterusnya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Amin wa ya. Saya lanjutkan. Pasal 4, nifak, definisi dan jenisnya. A. Definisi nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata nifako, yaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Lihat Ibnu Al-Asir An-Nihayah. Nifak menurut syara' yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. B. Jenis nifak. Nifak ada dua jenis, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi atau keyakinan. Baik, sebelum kita masuk ke pembagian nifak, dikatakan di sini tentang definisi nifak. Definisi nifak secara bahasa berasal dari kata an-nafiqah, ya. Atau yang kedua disebut dia berasal dari kata an-nafaq. An-nafiqah atau an-nafaq. Kalau an-nafiqah yaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu'. Ini hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ya, dari
itu lubang tikus. Ya, nafiqah itu lubang tikus. Di mana jika tikus itu dicari dari lubang yang satu, maka akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Itu secara bahasa. Jadi nifak itu bisa diartikan secara bahasa itu lubang tikus atau lubang tempat bersembunyi. Sedangkan menurut syariat adalah menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Saya ulangi, nifak secara syariat menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nah, ini harus kita bedakan ya. Seperti misalnya definisi tentang syirik, definisi tentang kufur secara bahasa dan secara syariat, definisi ya nifak secara bahasa dan secara syariat. Kalau syirik definisinya adalah menjadikan selain Allah ya, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini namanya penyekutuan, syirik yang pertama. Sedangkan yang kedua, kufur secara bahasa itu adalah menutup. Sedangkan secara syariat, kufur itu adalah tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, nifaq secara bahasa itu adalah lubang tikus atau lubang persembunyian. Sedangkan menurut syariat, itu adalah menampakkan Islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Baik, siapa yang bisa mengulangi tentang definisi syirik, kufur, dan nifaq? Silakan. Disebutkan definisi syirik itu apa, definisi kufur secara bahasa dan secara syariat, definisi nifaq secara bahasa dan secara syariat. Siapa saja boleh, silakan. Ustaz, Anda coba Ustaz. Nah, silakan. Syirik yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Nah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Baik, maksudnya kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara' kufur adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak. Nah, kemudian nifaq. Nifaq secara bahasa berarti berasal dari kata nafiqah, yaitu suatu lubang tempat keluarnya yarbu. Nifaq menurut syara' aja Ustaz langsung ya. Yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Kemudian berikutnya adalah jenis nifaq. Nifaq ada dua jenis, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Silakan dilanjut Ibu. Nifak i'tiqadi atau keyakinan. Nifak i'tiqadi atau keyakinan yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan berada di dalam kerak neraka. Allah Subhanahu wa taala menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan, seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam.
orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih ketika kekuatan Islam mulai tampak dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi. Juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. Karena itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4 macam. 1. Mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. 2. Membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. 3. Merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah SAW. Baik, untuk nifak ini, ya, untuk nifak, kalau kafir, musyrik itu masih bisa kita lihat secara zahir, ya, masih bisa kita lihat karena amalannya adalah amalan zahir. Sedangkan nifak ini, ya, tidak ada yang dapat mengetahui hakikat kenifakan ini kecuali dia sendiri dan Allah SWT. Allah mengetahui orang yang munafik dan dia sendiri pun tahu karena ini berada di dalam hati. Ya. Sedangkan di dalam zahir penilaian hukum kaum muslimin dia adalah orang muslim. Katakan orang muslim walaupun di sisi Allah SWT orang munafik. Sehingga inilah membedakan antara orang kafir dengan orang munafik. Munafik ini berbaju Islam, sedangkan kafir berbaju kafir. Mudah kita untuk membedakan orang-orang kafir. Tetapi orang-orang munafikin, ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran dan permasalahan hati, permasalahan, ya, apa yang disembunyikan dalam hati itu adalah permasalahan yang gaib. Kecuali kalau dia sudah nampak. Nah, kalau dia sudah nampakkan, tinggal dilihat itu, ya. Nah, berarti ini termasuk dalam kekufuran. Baik, dikatakan nifak itu ada 2 jenis, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yang pertama nifak i'tiqadi, keyakinan. Nifak i'tiqadi keyakinan yaitu nifak besar yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Nah, ini sama seperti poin yang tadi kita bahas dalam kufur akbar. Poin yang kelima, kufur karena nifak. Ya, kufur karena nifak. Ini sama poinnya. Maka di dalam definisi tadi disebutkan kufur itu secara syariat tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak. Ya. Baik, jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan berada di dalam kerak neraka jahannam. Allah SWT menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencari agama dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Jadi dalam Al-Quran itu ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafikin dengan nifaq i'tiqadi, Allah sifati mereka suka mencela agama, suka mencaci agama, suka mengolok-olokkan. Nah, mereka tidak ada keimanan. Nah, mereka melakukan kekufuran. Nah, mereka mencaci pemeluk Islam. Mereka cenderung kepada musuh-musuh Islam dengan bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Nah, ini diantara sifat yang Allah sematkan kepada orang-orang munafikin dengan nifaq i'tiqadi. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih ketika kekuatan Islam mulai nampak dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. Mereka nggak bisa melawan itu, ya.
Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara sembunyi-sembunyi. Juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda. Jadi masuknya mereka ke dalam Islam itu hanya untuk mendapatkan ketenangan. Walaupun dalam ketenangan ini maksudnya apa? Mereka tidak dibunuh, mereka tidak diperangi. Kan dalam hadis Nabi jelas menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mau bersyahadat. Ya, kalau mereka mau untuk bersyahadat, ya, kemudian aku perintahkan mereka sholat. Kalau mereka sholat, aku perintahkan mereka untuk berzakat. Kalau mereka sudah lakukan itu semua, maka mereka sudah melindungi harta mereka dariku, mereka sudah melindungi darah mereka dan kehormatan mereka dari diriku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya syarat Islam itu kalau dijalankan, ya itu akan melahirkan kekuatan. Kekuatan itu adalah kekuatan yang dapat menyebabkan orang-orang kafirin itu terdesak. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka pura-pura masuk ke dalam Islam, ya secara dikatakan di sini sembunyi-sembunyi, ya, atau secara terang-terangan, tetapi mereka di dalam hati mereka masih menyimpan kekafiran. Karena itu seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan akhir, tetapi dalam batin mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakan. Ini bahaya ini, ya. Makanya ini dikatakan di dalam hatinya. Nah, berarti yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang itu sendiri. Ya. Nifak jenis ini ada 4 macam. Nifak jenis itu tadi ada 4 macam. Mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian dari apa yang Rasulullah bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah, ya, tidak senang dengan kemenangan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini 4 macam jenis nifak i'tiqadi. Seorang dikatakan, ya, dia terjatuh dalam nifak i'tiqadi kalau dia melakukan salah satu dari 4 macam ini. Dia dustakan Rasulullah atau dustakan syariat Islam. Ya. Dia membenci Rasulullah atau membenci syariat Islam. Dia gembira dengan kekalahan, ya, kaum muslimin. Ya. Dia tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin. Nah, ini adalah ciri dari munafik dengan nifak i'tiqadi. Baik, silakan dilanjut. Nifak amali atau perbuatan. Nifak amali atau perbuatan yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan perantara atau wasilah kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 4 hal yang jika berada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sesungguhnya. Dan barang siapa memiliki salah satu darinya, maka berarti ia memiliki satu ciri kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Bila dipercaya, niscaya ia berkhianat. Bila berbicara, niscaya ia berdusta. Bila berjanji, niscaya ia mengingkari. Dan bila bertikai, niscaya ia berbuat keji. Muttafaqun alaih. Terkadang pada diri seorang hamba berkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan iman dan kebiasaan-kebiasaan kufur dan nifak. Karena itu, ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Seperti malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya. Karena itulah, sehingga para sahabat begitu
sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Baik. Nifak yang kedua adalah nifak amali, itu nifak perbuatan. Kalau tadi i'tiqadi keyakinan, maka yang kedua adalah amali perbuatan. Nifak amali, nifak perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafikin. Tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Jadi dia tidak mengkafir, tidak mengeluarkan dari Islam. Nifak amali ini. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah perantara kepada yang demikian. Maksudnya perantara kepada nifak i'tiqadi. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 4 hal, ya, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa yang kalau 4 sifat ini berada dalam dirinya, maka dia adalah munafik tulen. Munafik tulen, kalau 4-4-nya ada dalam dirinya. Berarti itu sama, ya. Berarti kalau cuma 1 atau 2 atau 3 ini bisa jadi wasilah. Tapi kalau 4-4-nya ada, maka dia munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan kalau ya barang siapa memiliki salah satu dari 4-nya, maka berarti orang itu memiliki satu ciri kemunafikan dalam dirinya sampai ia meninggalkannya. Berarti kalau ada satu sifat saja, maka dikatakan ini orang mukmin tapi punya satu sifat orang munafik. Kalau punya 2 sifat, ya, ini orang mukmin mempunyai 2 sifat orang munafik. Kalau 3, ini orang mukmin punya 3 sifat orang munafik. Tapi kalau sudah 4, nah ini bisa, ya, ini menjadikan orang itu menjadi munafik tulen. Maka dikatakan apa saja itu tidak tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara berdusta. Ya, setiap berbicara berdusta, setiap berbicara berdusta, setiap dikasih amanat berkhianat. Wa idza ahada ghadab, dan setiap dia berjanji pasti dia ingkar. Wa idza khasama fajar, apabila dia bertikai, apabila dia bertengkar, bermusuhan, pasti dia berbuat curang, berbuat keji. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Terkadang pada diri seorang hamba berkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan iman dan kebiasaan-kebiasaan kufur dan nifak. Karena itu ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Seperti misalnya saya disebutkan malas dalam melakukan sholat, ya, berjamaah di masjid. Ini adalah di antara sifat orang-orang munafikin. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya. Karena itulah sehingga para sahabat begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Ibnu Abi Mulaikah, ini seorang tabi'in, dia berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, mereka semua takut apabila ada nifak dalam diri. Maknanya seorang tabi'in yang tidak pernah bertemu Rasulullah, dia bertemu dengan 30 orang sahabat. Ibnu Abi Mulaikah, dia setiap ketemu sama seorang sahabat ini takut kalau dia menjadi orang munafik. Maknanya apa? Maknanya seorang muslim itu tidak boleh dia merasa aman dari kenifakan. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man khafahu man aminahu, barang siapa yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia orang munafik. Barang siapa yang merasa takut dari kemunafikan, maka dia orang mukmin. Ma khafahu illa mukminun wala aminahu illa munafiq. Ya, tidak ada orang yang takut dari kenifakan kecuali dia orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia orang munafik. Seperti itu. Nah, silakan dilanjut. Perbedaan antara nifak besar dengan nifak kecil. 1. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya dari agama. 2. Nifak besar adalah
berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. 3. Nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. 4. Pada umumnya, pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertobat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya tobatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertobat kepada Allah SWT sehingga Allah SWT menerima taubatnya. Baik, ini perbedaan antara nifak besar dengan nifak kecil. Kalau perbedaan kufur besar, kufur kecil itu sama dengan syirik besar, syirik kecil, makanya dijadikan satu, dijadikan di pembahasan bab kufur besar, kufur kecil, perbedaan kedua. Kalau ini berbeda, dikatakan nifak besar dan nifak kecil, perbedaan di antara keduanya. Pertama, nifak besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Jadi kalau orang berdusta, kan kita katakan, oh ini sifat munafik, kamu munafik, berarti kamu kafir, karena kamu berbohong. Tidak bisa ya. Tidak bisa kita mengkafirkan seseorang hanya karena dia berbohong. Tidak bisa kita mengkafirkan seseorang hanya karena dia mengingkari janji, atau hanya karena dia berbuat curang, berbuat keji, atau hanya karena dia berkhianat dari amanah. Ya, tidak bisa dikafirkan. Ya. Baik, kemudian nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin. Nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan. Seperti tadi, ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam hatinya dia mendustakan Rasul, atau dia mendustakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, dia membenci Rasul, atau dia membenci sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia merasa gembira dengan kemunduran agamanya Rasulullah. Dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak senang dengan kemenangan agamanya Rasulullah. Nah, ini kan berarti apa? Berbeda antara lahir dan batin dalam hal keyakinan. Sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Sehingga nifak i'tiqadi itu selalu berkaitan dengan keyakinan. Nah, sedangkan amali dia selalu ya condong kepada sesuatu yang terlihat lahir dari amalan perbuatan. Baik, yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin. Tidak ada seorang mukmin tuh yang senang kalau kaum muslimin kalah. Tidak ada seorang mukmin yang sedih ketika agama Rasulullah menang. Tidak ada seorang mukmin yang membenci Rasulullah, membenci syariat Rasulullah. Tidak ada seorang mukmin yang mendustakan Rasulullah ataupun mendustakan syariat Rasulullah. Tidak ada. Ya. Nifak besar tidak akan pernah terjadi pada diri seorang mukmin. Sedangkan nifak kecil bisa terjadi pada diri seorang mukmin. Mukmin bisa berbohong. Ya. Mukmin bisa saja dia ingkar janji. Seorang mukmin bisa saja dia berkhianat. Seorang mukmin bisa saja dia berbuat curang ketika dia bertikai. Bisa saja. Ya, tapi kalau nifak i'tiqadi tidak mungkin. Baik, yang keempat, pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertaubat. Ya, orang-orang yang memusuhi Islam dalam hati, sedangkan secara zahir itu menampakkan keislaman, itu tidak bertaubat secara umumnya, pada umumnya. Ya. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Baik, itu pembahasan tentang kufur dan pembahasan tentang nifak. Nah, ya kesimpulannya, ya. Dari syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya. Syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil, syirik besar. Ada 4, syirik doa, syirik niat, syirik ketaatan, syirik kecintaan. Dengan syirik kecil itu ada syirik yang nyata dan syirik yang tersembunyi. Kemudian untuk kufur itu secara bahasa adalah menutupi, sedangkan secara syariat adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenisnya ada 2, kufur besar, kufur kecil.
kufur besar itu ada 5. Kufur karena mendustakan, karena sombong, karena ragu, karena maling, karena nifak. Kufur kecil ya itu adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, seperti contohnya kufur nikmat ya. Ya, kemudian seperti membunuh seorang muslim ya, itu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian nifak secara bahasa dari 2 kata, lubang tikus atau lubang persembunyian. Sedangkan menurut syariat, nifak itu adalah menampakkan Islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dan dia 2 macam, ada yang i'tiqadi, ada yang amali. Yang i'tiqadi ini mengeluarkan dari Islam, sedangkan yang amali tidak mengeluarkan dari Islam. Yang i'tiqadi itu ada 4 macam, membenci Rasulullah atau syariat Rasulullah, mendustakan Rasulullah, atau mendustakan syariat Rasulullah, merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah, tidak merasa senang dengan kemenangan agama Rasulullah. Sedangkan nifak amali ada 4, ya. Itu kalau 4-4-nya ada baru dihukumi sebagai orang munafik, tapi kalau hanya salah satu saja, maka tidak dikatakan sebagai orang munafik tulen. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengisihi, jika dia diberikan amanah dia akan berkhianat, jika dia berikan maka dia akan buat curang. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Allah Taala di kesempatan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan pasal yang kelima, penjelasan hakikat jahiliyah, pastikan kesesatan dan bid'ah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa assalamualaikum ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, di halaman 18, yang barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Maksudnya apa itu Ustadz? Kok dia masuk ke kufur kecil? Tolong dijelasin Ustadz. Ya, jadi hukum dasar seperti kemarin kita sebut, hukum dasar memakai jimat ya, itu adalah syirik kecil, kecuali dia meyakini jimat itulah penyebabnya. Jadi penyebabnya bukan Allah, baru dia berpindah kepada syirik akbar. Begitu juga dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Itu hukum dasarnya dia kufur kecil. Ya. Nah, kalau dia meyakini keagungan sesuatu yang dia bersumpah dengannya, di mana itu adalah selain nama Allah, maka itu baru sampai masuk kepada kufur akbar. Misalnya, ya, dia katakan demi Ka'bah. Atau orang Arab jahiliyah mengatakan demi bapak, demi ibu. Itu kan bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, kalau dia ucapkan ini, hatinya masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, ya, maka kufurnya adalah kufur asghar. Tapi kalau pengagungan di dalam hatinya itu adalah pengagungan di sini berarti kepada penyembahan, ya. Berarti Ka'bah itu adalah sesuatu yang sangat dia agungkan dalam arti kata dia sembah, ya. Penyembahan atau pengagungan yang besar dalam hati, maka ini bisa jatuh kepada kufur akbar. Gitu ya. Jadi tergantung dalam hatinya. Ketika ada pengagungan, maka jatuhnya ke kufur akbar. Ketika tidak ada pengagungan, ya, ini katakan oleh para ulama jariyah ala lisanil Arab. Ya, adalah hal yang biasa. Bersumpah itu kan hal yang biasa bagi orang Arab. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, sebelumnya lebih parah lagi bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, bi abi anta wa ummi. Ya, demi bapakku dan demi ibuku. Biasanya gitu mereka ya. Nah,
Hal itu kalau seandainya tanpa ada pengagungan, maka dia masuk kepada kufur kecil. Tapi kalau ada pengagungan, mana pengagungan ini melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam kufur akbar. Seperti itu, Ibu. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Paham Ustadz. Ya. Jadi semisal permasalahan bersumpah ini, ya, ini tidak bisa dihukumi secara zahir, ya, harus dilihat pada niat. Bagaimana jimat itu. Jimat juga tidak bisa dihukumi secara zahir, tapi dilihat pada niatnya, tujuannya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga atas penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub. Tapi selanjutnya pada jemaah yang ingin bertanya kembali silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, nanya Ustadz. Silakan. Ustadz, pelajaran hari ini dikaitkan dengan keadaan sosial. Ini kan saat ini menjelang Imlek, yaitu hari rayanya orang Cina. Nah, ikonnya dia yang saya tahu itu adalah namanya kue keranjang. Sepengetahuan saya, kue keranjang itu suka disediakan sebagai apa ya? Mereka tuh kalau kita saya bilang sesembahan atau apa. Jadi kalau dia sembahyang mereka itu selalu ada itu kue keranjang, ada semacam jeruk, namanya jeruk emas, dan lain-lain lah dengan dupa segala macamnya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita dikasih kue keranjang tadi, baik pada saat kita kerja mungkin kita punya atasan ada orang Cina, maka diberilah pegawai-pegawainya kue, dan kue itu dikemas dalam satu paketnya itu dengan tulisan Cina, dengan khas mereka, ya, terus dengan warna-warna mereka. Nah, pertanyaan kita sebagai Muslim, bolehkah nerima kue itu? Bolehkah kue itu kita makan? Ini berkaitan dengan pelajaran kita tadi, masuk di manakah itu? Kalau kita terima hukumnya apa, terus apalagi kalau kita makan gimana, terus kalau kita nggak terima, kalau seandainya kita kerja di perusahaan yang ngasih adalah atasan kita, nggak mungkin juga. Nah, kira-kira apa sebaiknya yang harus dilakukan, atau kalau kita kasih tetangga kita ngasih saat Imlek gini kue keranjang itu, sedangkan kita tahu kue keranjang itu biasanya dipakai untuk sembahyangnya mereka ya. Kalau di Singapura itu lagi Ustadz, itu banyak sekali tuh kayak jeruk-jeruk, sekarang kan banyak namanya jeruk emas ya. Kalau di Singapura itu dipasang itu Ustadz, terus dengan tulisan-tulisan Cina. Nah, pertanyaan saya, apa sebaiknya sebagai kita Muslim yang sudah kita pelajari ini gimana Ustadz? Ustadz, ya. Ustadz, kalau bisa suaranya agak gede di sini, agak hujan di HP saya, kurang kedengaran suara Ustadz. Baik, makasih. Untuk apa yang tadi disebutkan dari kue keranjang maupun jeruk emas ya, di hari-hari yang seperti itu, di hari-hari seperti hari-hari ini, itu merupakan syiar dari kekufuran ya, syiar. Katakan syiar. Kenapa dikatakan syiar? Karena barang-barang tersebut atau makanan-makanan tersebut identik dalam perayaan ya agama Konghucu. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak menerima hal-hal tersebut. Dan dalam arti kata, barangnya itu bukan sesuatu yang haram. Ya, barangnya bukan sesuatu yang haram. Tetapi pembahasan yang seperti ini masuk dalam al-wala wal bara, ya. Dalam pembahasan al-wala wal bara. Kita kalau menampakkan kegembiraan dari mereka, kemudian kita menampakkan bahwasanya kita menerima, kemudian kita memakan, kita bersenang-senang di hari di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kita menampakkan kewalaan kita kepada orang-orang kafirin, dan ini jelas tidak boleh.
Sehingga apa yang harus dilakukan kalau misalnya itu tiba-tiba ada di rumah kita? Baik, pernak-perniknya itu. Kalau misalnya tiba-tiba sudah ada di rumah, pernak-perniknya dibuang tentu ya. Nah itu adalah syiar-syiar dari kekufuran. Lalu apakah makanannya itu adalah makanan yang haram untuk dimakan? Kita katakan tidak ya, karena memang zatnya secara ain dari makanan itu adalah makanan yang halal, kecuali memang terkandung di situ ada babinya, atau di situ ada khomernya, atau di situ ada sesuatu zat yang mengharamkan. Tapi kalau seandainya itu adalah sesuatu yang diberikan dan kita ada pilihan untuk menolak, tetapi kita menerima, itu tidak diperbolehkan ya. Bukan berarti kita menerima dengan menunjukkan senyum kita dengan berlapang dada, ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada kesempatan kita untuk menunjukkan, kita tidak mau, kita tunjukkan. Jadi di situ adalah permasalahan kita menunjukkan apakah kita menunjukkan kesenangan, keridoan, kebahagiaan, ya, ataukah kita menunjukkan ya saya tidak mau untuk menerimanya, atau saya tidak menerima untuk menerima, saya punya syiar agama saya dan kamu melakukan syiar agama kamu, seperti disebutkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agamamu, seperti itu. Allah taala alam. Jasakillah khairan ya Ustaz. Amin. Jadi kalau pembahasan kita di sini ya itu masuknya ke dalam al-wala wal bara, ada di jilid yang pertama, kita ketahui jilid yang pertama bagian yang terakhir. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ada jamaah yang telah bertanya. Bisa juga dikaitkan ke dalam penifakan, bisa kalau dia merasa senang, ya, kalau dia merasa senang dengan menampakkan kesenangan pada hari Imlek misalnya ya. Terus saya tambah umpama kalau kita kerja Ustaz, terus bos kita tadi Cina, nah dia membagikan seperti hal itu. Apakah kalau kita menolak kan rasanya susah ya, namanya kita kerja dia sih kan kita bilang enggak. Apa maksudnya kita ambil terus kita buang atau kita berikan sama orang Kristen yang merayakan gitu, atau orang teman Cina lain, boleh nggak? Iya, kalau diberikan kepada Cina lain jangan. Ya. Oh. Barang itu ketika diterima, ya usahakan jangan sampai menampakkan keridoan. Itu saja. Ya. Terima aja gitu, maksudnya nggak usah macam-macam. Ya, jangan sampai kita akhirnya merayakan dengan dia, kita makan sama dia, iya. ya. Pas kita menerima gitu kan. Tapi kalau bisa kita tempatkan bahwa kita tidak ridho, tidak senang dengan hal itu gitu kan itu bisa dengan raut muka, itu kan bisa dengan mimik wajah gitu kan. Ya, maksudnya kalau saya sudah terima itu kita buang aja gitu Ustaz. Juga. Ya, kan tadi itu kembali kepada zat boleh, makanan. Maksudnya mau dimakan. Zat makanannya haram. Kalau ya kita kan nggak tahu Ustaz itu apa dalamnya. Ya kan semacam kayak dodol begitu. Baik, ya kalau kita tidak tahu berarti kita ambil aman, dibuang. Tapi kalau kita tahu misalnya tadi jeruk. Jeruk, kalau jeruk buah. Ya. Oh nggak apa-apa itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita ragukan atau kita tahu itu adalah hal yang haram, maka kita ambil aman, kita buang. Ya. Jangan kita kasihkan ke orang Cina lainnya. Karena itu sama saja merayakan. Nah, itu merayakan itu berarti kan. Nah. Iya, makasih Ustadz. Iya, saja kalau ya. Baik, berarti tadi kesimpulannya boleh diterima tapi dengan tidak menunjukkan ini Ustadz ya, tidak menunjukkan ekspresi berbahagia sebetulnya, ekspresi seperti ya. Seperti ikut bersukaria gitu Ustadz ya, dengan ekspresi datar aja gitu, terima kasih gitu doang gitu ya. Misal gini, HRD-nya bilang silakan bagi yang mau ambil ampau misalnya, atau yang bagi mau ambil bingkisan Imlek ke gudang nanti dibagikan, itu kan pilihan ya, kita nggak boleh pergi ya.
Kecuali kalau misalnya tadi seperti permisalan bosnya sendiri yang datang terus ngasih ke kita. Kan beda antara dua itu kan. Iya. Ini kan dia memberikan dengan pemaksaan, sedangkan yang tadi yang pertama itu pilihan, kita boleh ambil boleh enggak. Nah kalau konteksnya seperti ini kita nggak boleh mengambil. Nah, Kalau nanya ada lagi pilihan. Ustaz. Kata tadi bilang kalau umpamanya ampau yang dibagi. Uang tapi juga dibaginya sama. di dalam amplop merah mereka gitu, Ustaz. Sama, itu namanya syiar. Nah, Syiar iya. orang kafir itu tidak boleh diikuti. Mau dikasih emas, mau dikasih uang, mau dikasih apapun, jangan diambil. Loh, sekarang kalau dikasih seorang bos yang ngasih uangnya, Nah, ya itu. ya maksud saya kalau kayak gitu boleh nggak kita sedekahkan aja? Iya, sedekahkan, tapi ampaunya itu sekarang gini. Seperti makanan tadi. Makanan tadi dalam bingkisan Cina, ya, kita langsung kasihkan ke orang lain misalnya. Kita kasihkan ke orang lain dengan bingkisannya. Berarti kan kita menyebarkan syiar yang ada di bungkusan itu. Kalau kita mau berikan, misalnya tadi ada jeruk, ya, kita keluarkan dulu jeruknya dari bingkisan, gitu kan? Jadi kita berikan jeruknya kepada siapa, orang miskin di tengah jalan kita kasih. Dan dia nggak tahu, nggak ada sangkut pautnya dengan Imlek. Ya, nah? Ya begitu juga dengan yang lain tadi. Jadi lihat apakah itu halal zatnya ataukah haram zatnya. Berarti uangnya kalau kita terima, kita buang amplopnya, uangnya kita sedekahkan boleh, Ustaz? Boleh saja. Ya biar nggak rancis, Ustaz. Ini kan sekarang banyak mudah mendekat Imlek, banyak hal-hal gitu di sosial kita. Terus suka orang juga mengatakan, wah kalau Imlek nih pasti hujan nih, soalnya doanya orang ini murah rezeki hujan. Nah, ya kayak gitu, Ustaz. Jadi kan maksudnya buat tameng kita. Terus juga jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan apa, misalnya ayo siapa yang mau dapat ampau misalnya antri di depan bosnya. Itu nggak boleh. Karena itu kan pilihan itu kan. Berarti kita menghinakan diri kita dengan mengharapkan syiar-syiar apa harta dari syiar-syiarnya orang kafir. Itu nggak boleh. Tapi Ustadz itu banyak di Kelenteng kayak di kota itu banyak orang kita pada ikut antri itu nggak dapatin ampau. Itulah masalahnya. Nah itu berarti maksudnya tugas para ustadz itu untuk menjadi banyak sekali itu ustadz yang antri itu pakai jilbab ustadz. Iya. Nah, astagfirullahaladzim. Iya, oke. Baik ustadz, udah lebih mengerti. Baik, barakallahu fiik. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada jemaah yang telah bertanya dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, mungkin kajian kita akhiri sampai di sini. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya kembali insyaallah pada kajian pekan depan insyaallah taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hambanya yang masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.